Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang prediksi service 250 jam dan 2000 jam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Azhar dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Fatan Bobina dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya dari Bema Saputra dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Sama Tegutura Saputra dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasa Prayoga dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelas 2A. Ya, langsung saja kita akan bikin videonya. Jadi sebelum kita melakukan maintenance, jadi kita akan melakukan maintenance 250 jam pada wheel loader. Jadi kita akan melakukan 12 langkah kerja. Jadi yang pertama itu kita akan mengenali bahaya yang ada di wheel loader tersebut. Jadi apakah unit ini diparkirkan di tempat yang rata. Setelah itu kita akan lihat di bagian mekanikalnya seperti ban, kita akan menaruh penyangganya seperti ini. Setelah itu ada luto, yaitu untuk mengisolasi energi listriknya. Terus ini juga ada steering barnya agar kalau misalnya ada mekanik yang masuk ke sini itu tidak terjepit. Selanjutnya di langkah yang kedua yaitu kita akan memberitahukan pihak yang relevan. Jadi kita akan memberitahukan kepada supervisor kalau misalnya unit ini kita akan melakukan maintenance dan juga operatornya juga. Oke, untuk selanjutnya langkah ketiga yaitu kita mengamankan energi pada baterai. Untuk loto ini kita diputar ke on. Ini ke on dan diputarnya ke off biar tidak ada energi yang menghantam. Dan kita lalu memasang danger tag atau ya itu ya. Terus lanjut aja langsung. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita mengamankan lock lever. Kita pasangkan ini biar tidak ada terjadinya saat kita maintenance, tidak ada pergerakan di maintenance-nya. Di sini untuk langkah yang keempat, kita pastikan dulu si unit ini dalam posisi netral. Lalu kita coba untuk menghidupkan. Ternyata sudah mati dan energi listrik dari unit ini sudah terisolasi, dan kita coba bel tidak menyala. Oke, jadi untuk langkah kelima dan keenam itu kita melakukan pekerjaan itu membersihkan pre cleaner ya. Bagian outer dan ini. Nah, cara membersihkannya itu dia menggunakan tekanan yang udara yang bertekanan, yaitu kompresor. Dan cara membersihkannya itu dia dari luar, dari dalam keluar. Jadi contoh, no? Oke, selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan pada turbo charger, yaitu di bagian bearing dan bagian exhaustnya. Jadi untuk yang di bagian bearing ini kita cek apakah ada oli yang bocor, dan untuk yang exhaustnya sih kita cek apakah ada udara yang keluar. Ya, begitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengganti olinya, replace oli, yaitu dengan cara pertama ngedrain, di melalui sini, diputar dan ditampung di bawah. Setelah selesai drain olinya, maka langsung kita isi kembali pada daerah yang sini. Jadi kita masukkan oli yang sudah dikosongkan tadi sebanyak sekitar 22 liter. Setelah kita replace olinya, kita cek menggunakan dipstick untuk levelnya. Jadi apakah berada di atas atau di bawah. Untuk ini bisa kita lihat ada di antara L dan H. Jadi sudah terisi sesuai. Setelah kita ganti untuk olinya dan mengecek, memastikan kembali olinya, maka selanjutnya sudah dipastikan area dari unit mengganti oli filter ini menggunakan filter range. Kita ganti
yang baru langsung saja kita pasang di sini tanpa mengisi oli lagi di dalamnya. Dan untuk langkah pengecekan dan penggantian di lubricating system sudah. Dari langkah selanjutnya saya akan melakukan pengedranan pada water separator, yaitu di langkah fuel system pada engine. Jadi kita akan membuka bagian bawahnya ini, bagian bawah ini, terus ditampung juga sama wadah gitu. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada level oil transmisi. Jadi kita akan melihat di bagian kabin, yaitu di monitornya. Jadi inilah untuk mengetahui oil level transmisi. Jadi untuk standarnya itu di antara high dan low. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melihat level oil pada hydraulic tank atau dari tank itu sendiri melalui si shot glass level. Nah, di sini terlihat bahwa di shot glass level ini tidak ada oli hidrolik yang naik atau yang mengendap di sini. Jadi kemungkinan di hidrolik tank ini oilnya kurang. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengukur kadar elektrolit pada baterai unit wheelloader ini dengan menggunakan hidrometer. Lalu caranya seperti ini. Nah, bisa dilihat si airnya atau si kapsulnya ini berada pada level tengah-tengah, yaitu putih, artinya bagus. Saja di sini saya akan melakukan pengecekan alternator belt tension menggunakan dua alat. Yang pertama itu ada vernier caliper. Jadi vernier calipernya ini sudah disetting di ukuran 10 mm. Dan alat yang kedua itu memakai push pull force gauge. Nah, itu dia sudah disetel dengan beban 6 kg. Nah, jadi yang pertama-tama kita masukkan gap rod ini di antara belt. Terus setelah itu di salah satu beltnya itu kita dorong menggunakan push pull force ini. Nah, ini. Kamera tersembunyi. Ini bisa dilihat bebannya 6,58. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang baterai health checker dan pengecekan baterai pada unit wheelloader ini. Pertama-tama kita letakkan dulu plusnya di sini, minyak di sini. Di sini kita pilih review data nomor 4. Ya, di sini health-nya 100, chargernya 98, internalnya, dan ini data-datanya. Ini berarti menunjukkan baterai ini masih bagus. Oke, selanjutnya saya akan menggrease masih pakai pin. Selanjutnya paket link pin ada di sini. Oke, selanjutnya ke tail lever pin. Dan di sini. Oke, selanjutnya nge-grease dam silinder. Selanjutnya di sini lift cylinder. Belum masih lift cylinder. Sampai keluar.
Sampai selanjutnya grease lift arm pivot. Di sini lokasinya. Selanjutnya menggrease steering cylinder. Itu lokasinya di sini. Oke, yang terakhir menggrease rail axle. Bisa dilihat dari sini. Kita lihat ini kosong ya. Oke, di sini saya akan mengukur tekanan dari ban belakang menggunakan tes pressure gauge pada wheel loader, yaitu dengan cara kita menempelkan tes pressure gauge ini di pentilnya. Oke, di sini mendapatkan 130 psi. Oke, di sini saya akan mengukur tekanan dari ban depan wheel loader menggunakan tes pressure gauge. 250 pada unit. Oke, di sini mendapatkan 20 psi atau 150 kPa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengencangkan bolt-bolt dari ban wheel loader ini, yaitu dengan cara kita menggunakan soket dan tot wrench. Kita mengencangkan bolt harus secara menyilang agar presisi seperti ini. Oke, setelah itu menyilang seperti ini. Setelah itu kita tandai bolt yang sudah kita baut. Oke, setelah itu di bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari water sentiment. Oke, water sentiment itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa air yang berada di dalam tangki solar ini. Nah, untuk unit WA 350 ini kita udah modifikasi menggunakan water sentiment, yaitu dengan menggunakan keran di sini. Ya, jadi jika ada air yang mengendap di dalam tangki solar, kita bisa membuang air tersebut dengan cara membuka keran ini, yaitu jangan langsung secara banyak tapi dikit-dikit seperti ini, dibuka sedikit-sedikit sampai airnya keluar dikit-dikit. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengecek water level dari air aki ini. Oke. Pada umumnya cara untuk mengecek level pada air aki di sini yaitu di case sebelah samping sini ya. Di sini ada seperti tanda high atau low. Dan jika air berada di high berarti air aki tersebut masih bagus atau masih banyak. Nah, kita di sini karena kesusahan untuk mengangkat air aki dikarenakan beban yang cukup berat, kita mengecek air aki level ini dengan cara membuka drainnya. Oke. Seperti inilah, jika air aki berada di drainnya ini atau basah ditutup ini, berarti air masih ada atau air masih cukup. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih.